Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya F. Setiawan. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kita belajar di topik skill dan pengetahuan dasar untuk mulai bisnis dropshipping. Ya, yang pertama adalah soal Facebook Ads, karena nanti kita menggunakan Facebook Ads sebagai sumber traffic buat toko online-nya teman-teman. Kali ini kita bahas soal mindset sama fungsinya ya. Karena mindset tentu saya tidak bahas soal teknis ngiklannya kayak gimana. Saya punya mindset sederhana sih soal ngiklan. Saya bilangnya spend $1 ya, get $1. Jadi saya menghabiskan $1 di iklan, saya mendapatkan gross profitnya $1 lagi. Bahkan kalau bisa ya lebih kayak gitu. Jadi buat saya iklan ini adalah semacam investasi kayak gitu, bukan sebagai sebuah pengeluaran. Ya walaupun ada juga orang di luar sana bilang bahwa iklan itu adalah expense atau pengeluaran. Ya memang pengeluaran juga sih kalau kita masukin ke pembukuan, tapi konsep dasarnya iklan modern itu adalah investasi. Misal dalam sehari saya spend iklan 1 juta rupiah, maka saya harus mendapatkan gross profit 1 juta kayak gitu. Minimum seperti itu kalau prinsip saya dalam beriklan. Jadi buat saya investasi. Jadi itu berapa ROI-nya sehingga dihitung sendiri. Dan kalau dipikir ya instrumen investasi apa yang bisa ngasih return secepat dan segede itu ya. Misal Anda spend 1 juta dapat 1 juta, spend 10 juta dapat 10 juta lagi dalam sehari. Mungkin saya kasih contoh aja ya. Misal buat teman-teman yang masih bingung kayak gitu, kurang lebih misal seperti ini ya teman-teman. Saya kasih contoh ya. Contoh Oke, katakan Anda jualan apa nih ya? Jualan sepatu. Katakan begini deh. Goal Anda 1 juta sehari deh ya, nggak usah muluk, 1 juta sehari. Berarti tanpa libur Anda bisa dapat 30 juta sehari ya, lumayan gede. Nah, kemudian untuk mendapat 1 juta sehari ya, Anda jual produk apa yang bisa dapat seperti itu, atau lebih tepatnya berapa margin dari setiap produk ya biar Anda bisa dapat 1 juta sehari kayak gitu ya. Katakan saja gini. Oke, margin produk ya. Ya kalau di Facebook itu di online ya katakan saja 30.000 per produk ya. Ini biar gampang, misal produknya apa ya, sepatu mungkin ya, jual sepatu nih, sepatu kayak semacam sepatu sneaker gitu ya, jual sepatu. Nah, kira-kira berarti target penjualannya berapa nih biar dapat 1 juta? Nah, berarti kan 1 juta dibagi 30.000 itu sekitar berapa? 33 sales ya. Semoga saya nggak salah ya. Coba saya kalkulator dulu nih. Saya agak lemah hitungannya, harus pakai kalkulator. Ya, 1 juta dibagi 30.000 ya. Ya benar, sekitar 33 sampai 34 sales dalam sehari. Jadi untuk mendapatkan 1 juta rupiah ya Anda harus menjual sekitar 33 produk ya, dengan margin 30.000 dalam satu hari kayak gitu. Nah, sekarang berapa biaya iklan yang harus Anda keluarkan untuk mendapatkan 1 juta? Sini kita mulai coba hitung sederhana ya. Biaya iklan. Nih. Berapa biaya yang harus Anda keluarkan? Katakan saja ya, biaya per pembeliannya itu
Rp30.000. Jadi untuk mendatangkan satu orang pembeli ya, biaya akuisisinya itu Rp30.000. Nah, jadi kalau Anda ingin mendapatkan 33 sales, maka Anda harus mengeluarkan uang berapa banyak nih? Maka 33 dikali 30.000. Ya, sekitar 990 ya. Ribu ya, kita genapin aja deh biar gampang, 1 juta kayak gitu ya. Nah, jadi Anda spend 1 juta ya, kemudian Anda berhasil dengan biaya per akuisisi atau per satu pembeli itu adalah Rp30.000, maka dalam sehari Anda bisa mendapat 33 sales. Kalau 33 sales itu masing-masing marginnya adalah 30.000 per produk, maka Anda bisa mendapat gross profit sebanyak 1 juta sehari ya. Berarti Anda spend 1 juta dapat 1 juta lagi ya, kurang lebih sama seperti ini persamaannya. Spend $1, get $1, seperti itu. Ini berarti kalau dalam sebulan ya, per bulan ya, Anda spend iklan ini tanpa libur ya, asumsinya Anda kerja sebagai kuda kayak gitu ya. Spend iklan 30 juta ya, dapat gross profit ya 30 juta. Nah, ya, bisnis apa atau investasi apa yang kira-kira dalam waktu 1 bulan bisa mendapatkan return secepat itu kayak gitu ya. Dan sejauh ini itu yang saya lakukan prinsipnya. Jadi saya melihat iklan itu adalah sebagai investasi. Kalau saya iklan 100.000 ya, hari itu harus dapat untung ya 100.000 juga gitu. Kalau saya udah mulai iklan 1 juta ya harus dapat 1 juta lagi. Ini adalah mindset dalam beriklan. Kalau Anda mindsetnya adalah iklan itu adalah pengeluaran, Anda akan melihat angka 1 juta itu sangat mahal sekali gitu. Itu ada expense harus Anda bayar soalnya. Tapi ketika Anda melihat itu sebagai investasi, ya naruh 100 juta dalam sehari juga, kalau Anda bisa dapat 100 juta lagi ya kenapa nggak ditaruh aja kayak gitu. Ya, itu teman-teman mindsetnya dalam beriklan ya, biar kita bisa punya persepsi yang sama. Dan mindset ini teman-teman jadi apa ya, berani kayak gitu. Jadi melihat angka-angka di iklan itu jadi biasa aja, dan juga nggak terintimidasi dengan budget iklan orang lain yang sampai ratusan juta, ada yang sampai 1 miliar kayak gitu ya. Dalam dunia paid traffic dan sebagainya yang kayak gitu biasa-biasa aja gitu, karena mereka mungkin sudah ngukur spend 1 miliar itu ya dapatnya bisa jadi 1 miliar juga gitu, atau setidaknya dapat 70% lah yang dari yang diinvestasikan. Oke, itu mindsetnya teman-teman. Teknisnya nanti mungkin bisa kita bahas dengan waktu. Nah sekarang karena Anda buat jualan nih kan ya, iklan itu buat jualan, semuanya fungsi iklan itu buat toko Anda tuh apa kayak gitu. Kalau menurut saya fungsi iklan itu adalah sebagai sales dan marketing sekaligus. Ini salah satu apa ya, ciri iklan yang modern itu ya, kayak Facebook Ads, kemudian Google Ads dan sebagainya, itu mereka bisa berperan sebagai sales dan marketing sekaligus. Ini berbeda dengan cara-cara marketing jadul ya, dimana orang marketing sama orang sales itu adalah dua divisi bahkan yang berbeda gitu. Tapi dengan Facebook Ads Anda bisa menggunakan dua fungsi itu sekaligus dalam sekali setting kayak gitu. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya kan seperti ini. Kalau marketing itu kan Anda mengkomunikasikan pesan. Jadi Anda bikin penawaran, Anda bikin promo dan sebagainya, Anda bikin pesan sedemikian rupa agar orang tertarik dengan produk Anda komunikasikan terus menerus sehingga orang itu mulainya kayak semacam tahu aja, oh ada produk nih. Udah lama-lama akhirnya mereka tanya-tanya kayak gitu. Nah, dari kemampuan mengkomunikasikan pesan ini kan nanti ya goalsnya itu mendatangkan leads ya. Leads.
artinya orang yang calon pembeli lah ya, di situ ya, calon pembeli kayak gitu. Kemudian calon pembeli ini kemudian ditangani oleh sales, dan sales ini nanti melakukan closing gitu. Jadi Facebook Ads itu bisa melakukan dua fungsinya secara sekaligus, sebagai marketing dan juga sebagai sales. Kalau yang namanya sales itu kan menghasilkan penjualan ya gitu. Jadi ada namanya target penjualannya kayak gitu. Katakan saja si marketing ini ya datengin, kita kasih contoh di sini. Jumlah sales leads. Katain aja nih, misal jumlah leadsnya dalam sehari dapat 100 leads ya, 100 calon orang yang pembeli gitu. Kemudian sama si penjualan ini ya berhasil di closing ya, di closing 70 gitu ya. Jadi lumayan conversion rate-nya sebesar 70%. Jadi dari apa namanya, dari 100 orang yang nanya-nanya ya, yang pengen beli, yang beli beneran 70 orang ya, kita 70%. Nah, dan beriklan sebenarnya kita bisa menghemat lebih banyak budget, atau lebih tepatnya menggunakan budget secara efektif, karena kita cukup menggunakan satu platform untuk dua pekerjaan sekaligus, yaitu marketing dan juga sales kayak gitu. Jadi toko Anda itu ya tidak perlu bayar terlalu banyak orang ya untuk bikin apa namanya aktivitas marketing ataupun aktivitas penjualan. Cukup serahkan saja, taruh saja duit Anda di iklan atau di Facebook Ads, maka nanti Facebook sendiri yang akan jalan kayak gitu. Bahkan Facebook sekarang jauh lebih canggih gitu. Ada di Facebook itu ada namanya Pixel ya. Facebook Pixel ini saya jelaskan sedikit di sini. Atau lebih tepatnya cara kerjanya seperti apa sih ya? Cara kerja Facebook itu sebenarnya seperti apa sih Mas kayak gitu. Nanti saya jelaskan di sini. Cara kerja. Ya, cara kerjanya kayak gini nih. Jadi misal Facebook saya punya uang 1 juta nih, tolong cariin orang yang mau beli produk saya hari ini ya, sebanyak yang kamu bisa dan saya tetap profit ya. Oke, sederhananya kamu minta ke Facebook dan permintaan semacam ini ya. Nanti Facebook akan mencarikan orang ya yang mau membeli produk Anda gitu. Jadi Anda tinggal tunggu di depan laptop, perhatikan Facebook bekerja kayak gitu. Cara kerjanya itu sesederhana itu konsepnya, walaupun prakteknya tentu kompleks ya, tapi secara konsep Facebook itu bisa diperingkas semacam itu karena mereka punya teknologi canggih namanya Pixel. Pixel ini bisa merekam aktivitas orang-orang yang datang ke halaman penjualan Anda atau aktivitas orang yang berinteraksi dengan produk Anda, sehingga Facebook nanti bisa menampilkan atau retargeting ke orang yang sama berkali-kali. Jadi satu orang yang sama itu bisa melihat iklan Anda berkali-kali sampai akhirnya mereka tertarik kayak gitu dengan produk yang ditawarkan dan mereka membeli. Nah, mungkin begitu ya teman-teman soal mindset Facebook Ads-nya atau mindset beriklannya kayak gitu. Selanjutnya nanti kita akan ke skill yang kedua, yaitu skill cara nemuin produk yang laris atau research winning product. Nanti di sini juga pembahasannya lumayan panjang, nanti saya buatkan video terpisah.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.